Oke. Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, boleh untuk ikutin channel kita, perkembangan channel kita ya. Teman-teman bisa menjadi bagian dari orang-orang awal yang subscribe di channel ini. Oke, saya bersama Mas Ali sore hari ini. Kita akan ngobrol tentang manifesting dan hard work. Oke, gimana Mas kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat mas. Ini sangat-sangat bugar Oh, luar biasa. walaupun puasa ya. Sejauh ini puasanya full mas? Full dong. Full ya. Oke. Olahraganya yang nggak full. Oh olahraganya ya mas ya. Oke oke oke. Oke, Mas Ali, kita akan bahas tentang manifesting dan hard work nih. Kayak mungkin teman-teman di luar sana itu banyak yang terkena atau mengikuti konten-konten tentang manifesting kayak keajaiban manifesting kayak gitu. Terus kemudian manifestinglah setinggi mungkin kayak gitu. Terus kemudian supaya kita itu bisa meraihnya. Nah, menurut Mas Ali, sejauh mana sih kita itu bisa manifesting? Apakah manifesting itu justru nggak membuat diri kita itu jadi nggak realistis atau seperti apa pandangannya Mas Ali? Oke. Nah ini ada hubungannya dengan psikologi positif juga di sini mas ya. Oh iya, Manifesting gitu ya, emosi-emosi positif, harapan atau hope gitu. ya memang background Anda ya. Ah, Background Anda di oh psikologi iya positif juga benar. ya. Heeh. Jadi itu ada apa ya, saling keterkaitannya gitu ya, antara manifesting dan juga hard work atau kerja keras kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya apa tolak ukurnya gitu ya mas ya, tadi mas bilang tolak ukurnya adalah kita bisa bilang kalau misalkan manifesting itu adalah sesuatu hal yang sifatnya eh, nggak apa-apa kita itu sekarang ngerasanya nggak masuk akal gitu ya. Oke. Oke. Heeh. Tapi kita punya intensi berusaha gitu ya sampai ke arah sana kayak gitu. Yang disebut juga dengan kerja keras itu tadi mas. Jadi kalau menurutku nggak apa-apa sekarang tuh kita manifesting hal-hal yang mungkin sekarang itu kita nggak bisa achieve gitu, nggak apa-apa. Tapi kita akan menuju ke sana kayak gitu mas. Dan batasnya di mana? Batasnya adalah ketika manifesting itu masih terotak di pikiran kita, apakah kita mau bekerja keras atau berusaha sampai sana kayak gitu. Nah kalau misalkan kita nggak ada ngerasa tergerak gitu mas untuk achieve itu dengan resource yang kita punya, nah itu udah bukan manifesting lagi gitu. Itu ibaratnya bisa dibilang, ya kita bisa bilang eh mau tapi nggak mau berusaha gitu. Delusional negatif kayak gitu. Oke. Mau tapi nggak mau. Males sih jatuhnya. Males jadinya, cuma bermimpi doang gitu. Itu sih mas. Jadi tolak ukurnya adalah ketika kita berdelusional di sana, ketika kita manifesting di sana, tubuh kita itu bergerak untuk berusaha achieve itu kayak gitu. Oke, 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 Dan siap. akhirnya di akhir tuh sukses kayak gitu. Oke, siap, siap. Itu tolak ukurnya. Nah, mungkin tadi Mas Ali juga mengatakan manifesting terus kemudian delusional negatif. Mungkin Mas Ali bisa nggak sih kasih contoh manifestasi yang realistis atau manifestasi yang positif dan manifestasi yang negatif. Oh oke. Kayak gimana aja contohnya kalau tadi Mas Ali udah bilang batas-batasnya seperti jauh mana Iya. kayak gitu. Nah, mungkin itu jadi bisa manifestasi yang positif itu kayak gimana sih? Manifestasi yang negatif itu kayak gimana sih kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini aku juga baru dapat insight kemarin tuh bagus banget dari podcastnya Bang Radit kalau nggak salah itu mas. Dia bilang di dalam podcastnya aku dapat insight soal manifesting itu kita itu boleh manifestasi apapun. Kita mau apapun itu, ya kita serap energinya kayak gitu ya. Mungkin agak pseudoscience sedikit gitu mas Ya, ya. oke. Nah, tapi kita nggak apa-apa ambil itu gitu kan ya. Tapi setelah itu kita lepaskan, kita nggak melekat kayak gitu. Kita lepaskan, baru kita kerja keras untuk itu. Nah, itu aku bisa bilang manifesting yang positif kayak gitu. Jadi kita nggak melekat sama itu. Jadi kita nggak
nggak itu terus kayak gitu yang kita kerjakan kayak gitu. Artinya kayak kita nggak ada apa ya berusaha untuk ngelakuin itu, hanya berharap aja kayak gitu kan ya. Akhirnya kita melekat dan akhirnya kita ya di sana-sana terus dan akhirnya kita bisa depresi dan sebagainya kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan kita oke, energinya kita ambil semuanya gitu kan ya. Untuk apa? Untuk ngebangkitin emosi, untuk menuju ke arah sana, tapi setelah itu kita lepaskan lagi, membaskan. Artinya kita nggak punya kemelekatan di sana. Nah, itu yang bisa works kayak gitu, Mas. Itu sih sebatas ini aku bisa Oke. memahami. Oke, menarik nih. Karena mungkin sulit ya untuk kita itu memanifesting terus kemudian melepaskan. Yes. Karena sependek yang aku tahu itu Heeh. ketika kita manifesting itu ya kayak seolah-olah menarik terus gitu kan. Yes, benar. Menarik. Tapi kemudian ini insight yang bagus untuk kemudian setelah dirasa cukup energinya kemudian dilepaskan gitu ya. Yes, dilepaskan. Oke. Soalnya kalau misalnya kita terus menarik terus gitu, ya jadi kita nggak punya ruang untuk bergerak untuk mencapai itu gitu. Kenapa? Karena apa ya namanya? Kita secara alam bawah sadarnya udah terpenuhi sama dopamin itu kayak gitu. Walaupun sebenarnya juga bagus kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang psikoanalisis ya, psikologis, aliran psikoanalisis itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Ya perlunya adalah ketika awalnya aja kayak gitu. Awalnya aja dalam apa ya namanya durasi tertentu kayak gitu. Tapi nggak kita terus-terusan itu bawa kayak gitu. Yang harus kita teruskan lakukan adalah effort atau jalan ke sana tuh di mana kayak gitu, Mas. Oke. Ya, Gitu. baik, menarik. Itu dari satu POV. Oke, mungkin ada POV lain. Eh, ada sih sebenarnya dari POV yang lain, ada juga mungkin dari teman-teman kita di luar sana. Aku juga wawancari beberapa orang. Mereka bilang mereka nggak percaya gitu untuk manifesting kayak gitu. Mereka percaya Iya. untuk harapan-harapan positif kayak gitu. Tapi untuk kayak menyerap energi gitu-gitu tuh mereka nggak percaya kayak gitu kan. Makanya mungkin ada yang bilang itu agak pseudoscience juga kan Oke. gitu kan ya. Nah, tapi mereka nggak apa ya namanya tidak berhenti di sana kayak gitu. Mereka percaya ya kerja keras akan menghasilkan hasil yang setimpal gitu mereka. Oke, fokus di hard work-nya ya berarti. Yes, benar. Nah, Fokus di hard nah work. masuk nih ke hard work kayak gitu, Mas. Tadi Mas Lalu udah bahas nyinggung juga tentang hard work. Kerja keras. Yes. Sejauh mana sih kita itu boleh bekerja keras kayak gitu? Artinya gini, ada orang yang bekerja ya kerja aja kayak gitu. Ada kerja aja terus kemudian slow kerja yang slow kayak gitu. Iya. Terus kemudian ada orang yang kerja keras kayak gitu. Nah, ada orang yang menganggap bahwa orang yang kerja keras itu tuh ya orang yang terlalu memaksakan diri kayak gitu. Iya. Nah, menurut Mas Ali sejauh mana sih kita itu boleh hard work atau boleh kerja keras? Mungkin kalau ditinjau lebih jauh, apa bedanya orang dengan overwork? Oh, oke. Kerja keras bedanya dan overwork gitu Iya. ya, Mas ya. Aku bisa bilang gini sih, Mas. Kita harus tahu dulu backgroundnya individu itu apa gitu kan ya. Misalkan kayak misalnya employee gitu kan ya, mereka pasti tahu oh ya batasnya mereka kerja untuk orang lain seperti segitu gitu kan ya. Tapi kalau misalkan entrepreneur kayak gitu, nah itu biasanya kerja ya biasanya kalau belum selesai kerjaan belum selesai kayak gitu kan dia ngerjain itu gitu. Nah, jadi bisa dibilang kita harus ngerti dulu backgroundnya apa. Dan yang kedua, kita harus ngerti diri kita apa. Diri kita itu kapasitasnya kayak gimana, kayak gitu. Dalam konteks adalah kesehatan gitu, Mas. Oh, oke. Kayak gitu. Mungkin untuk beberapa orang gitu ya, tidur 6 sampai 8 jam itu normal kayak gitu ya. Tapi mungkin buat beberapa orang di luar sana yang mungkin hustle banget gitu, itu udah kebanyakan gitu. Barangkali cuma tidur 3-4 jam aja. Oh, oke. Kayak gitu kan. Nah, itu juga ada di luar sana yang tipikal yang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya batasnya apa? Batasnya itu adalah backgroundnya apa? Dan yang kedua, gimana kita itu bisa aware sama kapasitas diri kita untuk menekan stres gitu kan ya. Size stresnya kita sebesar apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sih lebih
prefernya yang emang hustle itu ya Mas, yang Oh aku iya. bilang itu. Karena kan mungkin kita beda ya, misalnya dengan teman-teman barangkali ada yang employee kayak gitu kan, mereka is okay, mereka kerja setiap bulannya pasti kayak gitu kan ya, Hmm. ada uang masuk kayak gitu kan, udah Hmm. tertakar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kan eh teman-teman juga akan relate gimana entrepreneurship itu menguras pikiran, tenaga gitu ya. Karena apa? Yang kita lawan adalah ketidakpastian kayak gitu. Kalau employee itu kerjanya mungkin 8 sampai 9 jam, entrepreneur mungkin 24 jam kali. 24 jam Mas. Bahkan sampai ke bawah mimpi kadang itu Mas. Oke, baik, baik, baik. Nah, berarti tadi hard work itu juga ada hubungannya sama meregulasi atau coping stress juga berarti ya Mas tadi, supaya tadi nggak mempengaruhi kesehatan kita. Yes, benar, 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 benar. Oke, boleh tuh Mas. Mungkin pertanyaan menuju ke akhir nih. Mm-mm. Tips ada nggak sih tips buat teman-teman pemirsa supaya bisa kan tadi butuh manifesting dan juga butuh Mm. hard work kayak gitu buat menyeimbangkan itu dan mungkin juga nanti boleh kalau misalkan Mas Ali punya tips-tips untuk coping stress untuk Mm. meregulasi stres itu seperti apa boleh ya untuk disampaikan. Oke. Kalau aku sih lebih kepada ini Mas. Jadi ini masuk sedikitnya ke arah tips-tips kali ya Mas Iya, ya. Tipsnya. Nah, kalau aku sih gini teman-teman. Eh, jadi kalau sekarang tuh prioritasku tuh cuman pekerjaan dan juga adalah satu. Jadi prioritas cuma dua gitu kan. Nah, itu setiap hari full effortnya adalah untuk itu aja. Kayak gitu. Kan ada juga yang namanya apa ya namanya? Aku lupa sumbu api yang dia tuh 4 kayak gitu, Mas. Kita itu nggak bisa ketika kita mau apa namanya? Menyala di api yang satu ada dua, kita perlu tuh mematikan dua api yang lain kayak gitu. Nah, artinya di sini kan skala prioritas gitu, Mas. oke. Nah, skala prioritas kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar jeli untuk apa namanya? Memilih skala prioritasnya sekarang tuh apa kayak gitu. Kalau misalnya untuk kerjaan, untuk hustle itu ya is okay kayak gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin buat orang-orang yang udah berkeluarga gitu kan. Barangkali fokusnya adalah oh keluarga dan juga pekerjaannya kayak gitu. Nah, mungkin beda background beda lagi kayak gitu apinya kayak gitu, Mas. Jadi kita harus ngerti dulu kita prioritasnya apa kayak gitu. Nah, terus yang kedua jangan lupa coping mekanismenya tadi kan berkaitan sama coping mekanismenya Mas ya. Nah, coping mekanisme kita perlu yang namanya ngejaga kesehatan fisik dan mental. Oke, kalau misal fisik pasti aku biasanya nge-gym gitu Mas, gym calisthenics kayak gitu, lari kayak gitu. Itu cukup untuk apa ya? Ngebawa atau ngelola hormon-hormonnya stresnya kita diganti dengan hormon-hormon kebahagiaan atau positif itu kayak gitu. Dan mungkin yang ngobrol gitu ya dengan keluarga kalau sekali-kali ya, ketemu lah dengan teman kayak gitu. Tapi itu cuma sekali dua kali doang gitu. Karena aku juga tipe orang yang susah ditemui kayak gitu kan kalau teman-teman bisa tahu. Jadi emang agak kalau bisa mau achieve sesuatu bisa dibilang agak obses, agak hektik, agak hustle gitu. Karena kalau misalnya kita nggak kayak gitu, aku percaya sama quotes itu sih. Jadi kalau misalnya kita mau achieve sesuatu ya kita harus fokus kayak gitu mas. Itu sih mas. Oke. Mas Ali mungkin pernah manifesting sesuatu. Oh pernah mas. Ini jadi turning pointku juga sih mas. Jadi tuh dulu aku pernah punya manifesting kan dulu aku kan orangnya nggak suka belajar ya mas. Oke. Nggak mau belajar gitu kan susah untuk apa namanya memproses ilmu kayak gitu. Tapi nggak tahu sekarang tuh kayak oh mudah aja gitu. Sekarang tuh mudah belajarnya gitu kan. Tapi kalau dulu tuh ya ampun, karena mungkin nggak suka belajar ya makanya aneh. Tapi sekarang tuh suka belajar jadi kayak ilmu apapun tuh kayak gampang aja masuk kayak gitu. Nah kalau dulu tuh manifestingnya adalah tahun 2020 apa 22 gitu. Eh, Mau S2 di bawah umur 30 tahun gitu. Tapi pakai pakai uang sendiri kayak gitu kan. Eh, terus apa namanya?
punya platform kesehatan mental kayak gitu. Itu tuh di tahun 2022 kalau nggak salah itu Mas. Terus bisa kerja dari mana aja kayak gitu gitu. Nah, alhamdulillah semuanya tuh berjalan gitu, tercapai kayak gitu. Bahkan belum sampai di titik waktu yang ditentukan kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin aku mikirnya dulu adalah oh aku S2 mungkin di umur 30 tahun atau 29 gitu. Tapi sekarang 27 udah selesai S2 kayak itu kan kayak ya kita nggak pernah tahu teman-teman, semesta itu akan memberikan kita karpet merah kapan gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita apa? Fokus dan kerja keras gitu, Mas. Kayak selain manifesting harus hard work juga Hard work berarti juga. ya. Kayak. Benar. Baik, oke, thank you Mas Ali untuk insight pada video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton nanti bisa dapat Boleh kasih satu advice nggak, Mas? Oh, boleh banget dong. Boleh ya? Ya. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana yang merasa kayak ini tuh hidup nih mau dibawa kemana kayak gitu. Terus kok kayak eh dari semua sumber kok rasanya tertutup kayak gitu, gitu ya. Percayalah teman-teman, kalau misalkan kita punya kesabaran, kerja keras dan juga ketenangan, kita akan dapatin atau keluar dari fase itu. Karena apa? Karena di dunia ini tuh nggak ada yang selamanya gitu. Even diri kamu sekarang lagi susah pun itu nggak akan selamanya. Even diri kamu sekarang lagi bahagia pun itu nggak akan selamanya. Semuanya itu akan berakhir. Oleh karena itu kalau misalkan kita punya impian apapun, manifesting apapun, anggap aja manifesting itu sebagai tujuannya atau kita bisa bilang maps, dan kerja keras itu kendaraan menuju ke sana kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya mindset kayak gitu, insya Allah setiap harinya kita apa yang kita lakuin akan menuju ke tujuannya kita atau menuju dalam mapsnya itu gitu Mas. Jadi kita nggak akan kemana-mana kayak gitu gitu Mas. Itu aja sih Mas. Oke. Nice. Heeh. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata. Oke Mas Ali, thank you buat insight dan advice-nya ya. Semoga kita bisa belajar sesuatu dari apa obrolan kita pada video kali ini. Oke, buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan tentang hal ini, boleh untuk tuliskan di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Thanks Mas Ali dan sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you. See you teman-teman.